Baik, kita lanjut. Kendala yang selanjutnya ketika Anda sudah membuat kandang. Kandang ini sekali lagi saya beritahu, yaitu ukuran tingginya itu 2 meter, panjangnya 2 meter, lebarnya itu 1 meter, itu cukup ya, cukup baik ya. Ada juga yang misalkan lebarnya bisa 1,5 meter bisa. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah lihat di video-video yang sebelumnya, contoh bentuk kandang untuk jalak ya. Nah, selanjutnya kalau teman misalkan sudah beli burung kategorinya misalkan dari pasaran, terus dimasukkan ya ke kandang, itu jangan langsung dimasukkan gitu kan. Tuh harus ada proses dulu. Prosesnya masukkan kandang dalam kandang ini ya, sangkar 1 dan sangkar 2, jadi dipisah. Biarkan itu harus interaksi dulu antara burung yang satu sama yang satunya lagi, antara betina dan yang jantan. Itu harus satu umur. Satu umurnya kalau misalkan usianya udah menginjak 2 tahun ya harus 2 tahun ya. Kalau misalkan terlalu jauh ya kadang-kadang agak kesulitan untuk menyesuaikan diri, karena ya memang gitulah, saling bantai gitu. Nah, kalau misalkan di kandang di box misalkan ya kayak di pasar, dimasukkan 15 ekor ya, karena memang rame, dia gak saling bantai, agak kesulitan mau dibantai banyak orang gak jadi gitu kan. Nah, itu jadi bedanya seperti itu. Beda ketika misalkan kondisinya sunyi, terus ada 2 ekor atau 3 ekor atau 4 ekor gitu. Kalau gak saling kenal dulu, maka akan saling bantai. Yang terjadi apa? Ya, resiko dari rusaknya burung atau bisa terjadi kematian kalau misalkan teman-teman nggak ada. Makanya kalau proses penjodohan itu nggak bisa langsung ditinggal seenaknya saja gitu kan, harus sering dilihat. Nah, itulah kendala-kendalanya. Terus kalau udah gitu, itu juga kalau misalkan contohnya udah ngejodoh ya, udah akur, itu juga belum tentu ngakut, minimal lah harus sediakan untuk box untuk sangkarnya, dibuatin minimal lah 2 tempat, jadi dia bisa milih. Karena sebetulnya perjodohan secara alami itu sangat bagus ketimbang kita mengadu-ngaduin gitu. Karena saya juga udah hampir 5 jodoh itu gagal, jadi gak jadi-jadi. Nah, itulah kendalanya, jadi gak mudah seperti yang dibayangkan. Ternak jalak itu mudah gitu kan. Kalau gitu ya saya juga udah banyak sekali gitu kan. Sekarang aja banyak permintaan sampai ke WA puluhan, kadang nyampe ratusan ya kalau dihitung setiap bulan. Ada yang masuk chat 40 orang, kalau kali 3 bulan aja udah 120 orang itu kan yang pesen. Tapi burungnya itu sedikit gitu kan. Pas siapa saja yang pas beruntung, pas ada sabar, mau memberanikan diri untuk misalkan booking ya, benar-benar dia serius itu kan dan mau ambil ke sini. Karena kalau dikirim, kalau kondisi saat ini kan nggak bisa gitu kan, nggak bisa dikirim. Nantilah kalau misalkan sudah pandemi ini hilang, itu bisa kirim lagi lewat kereta, karena hanya satu lewat kereta itu kan pengirimannya. Jadi ada yang pesen juga misalkan, bang bisa kirim gak lewat JNE atau dari agen-agen kiriman lain. Ya gak bisa, itu kan
pengirimannya bukan pengiriman hewan itu kan. Pengiriman hewan itu jalurnya lewat kereta itu kan untuk wilayah eh, Jawa ya, misalkan mau Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandung itu kan, pokoknya yang dilalui kereta itu bisa. Tapi kalau untuk Madura ke sana nggak bisa. Atau misalkan luar pulau, misalkan Sumatera juga nggak bisa, itu harus lewat pesawat. Dan kalau misalkan lewat pesawat, ya harga pesawatnya juga berapa tiketnya gitu kan, nggak ketutup juga gitu. Berbeda misalkan dengan misalkan yang ngirim burung misalkan ya kayak Jalak Bali misalkan ya seperti itu. Ya mungkin kan harganya juga tinggi dan berani juga bayar untuk tiketnya. Itu kan ini gak sebanding dengan harga tiket dengan harga burung. Nah, seperti itu. Jadi harus dipahami oleh teman-teman ya. Karena juga ini banyak permintaan kayak dari Kalimantan, kayak dari Medan, Sumatera banyak. Cuma saya nggak bisa ngirim gitu. Seperti itu. Kalaupun dititip misalkan sama mobil, saya nggak berani gitu kan. Kalau misalkan titip mobil, kalau misalkan ada kendala-kendala di jalan, yang rugi kan teman-teman juga ya. Saya nggak berani kalau misalkan dititip mobil. Dan kalau misalkan dititip mobil, misalkan Jawa Sumatera itu juga belum tentu mau itu kan. Itu harus ngobrol dulu, kompromi dulu sama keneknya ya. Harus janjian, itu harus benar-benar tepat. Nah seperti itu. Karena kalau memang burung jalak kebo ini gak dilindungi ya, jadi kalau misalkan kirim-kirim gak terlalu sulit lah gitu kan. Ada pakai sertifikat ya, pakai kakinya pakai ring gitu, enggak. Ya kalau mau pakai ring juga bisa pesan di saya. Mas mau pakai kakinya pakai ring bisa gitu. Nah, kendala selanjutnya kalau misalkan sudah berjodoh itu belum tentu ngakut. Kalau udah ngakut itu juga belum tentu bertelur. Itu kan ada juga yang ngakut tapi gak bertelur itu kan. Nah itu kendalanya bisa jadi kurang makanannya juga kurang bagus misalkan nutrisinya kurang, kita harus memberi kalsium, memberikan breeding ya, memberikan suplemen ya, terus dari cangkrik, gula, terus dikasih ya sama sebetulnya. Ya kita kasih pur aja misalkan ya gak mau nelur nanti kan, malah badannya lah bisa apa ya rontok bulunya kan, karena suplai gizinya juga nggak ini ya, nggak tercukupi. Nah dalam selanjutnya kalau misalkan nih satu contoh kendalanya udah ngakut bertelur, kendalanya kalau udah bertelur itu ya rata-rata sih kalau setahu saya kalau jalak itu diangremin ya, tapi belum tentu juga untuk menetas. Nah itu ada juga yang nggak menetas itu, sampai telurnya itu saya hitung sampai 8 gitu kan. Jadi bertelur seminggu ini dia setak, dia ngeremi mungkin beberapa hari, saya tunggu ya sekitar 15 hari dia bertelur lagi gitu kan. Saya lihat sudah ada sebulan kok ada telurnya ada 8 itu kan. Jadi dia bertelur lagi tapi gak netes-netes. Nah, kan itu juga satu buah resiko ya. Akhirnya dicabut ganti sama yang lain. Pergantian induk juga. Karena udah hampir setahun gak bener-bener gitu kan. Itu yang akhirnya ya apa boleh buat ganti indukan gitu.